pemilihan barang yang tepat untuk pembuatan bonsai. Kita di sini menganjurkan kalau cari dongkel diusahakan itu cari dongkel yang standar. Makanya kalau dongkel itu diusahakan jangan asal-asalan. Kita harus memilih minimal ada standar. Untuk banter saat itu. Kesan pohon itu kan minimal gini ya. Kalau kita orientasikan ada pohon, minimal ada akar kanan kiri. Nggak harus muter. Syukur muter. Bahasa muter itu kan relatif ya. Yang perlu kita cernak, kita melihat sosok pohon ini ibarat pohon yang besar umurnya sekitar ratusan tahun. Itu nggak harus kaki harus gini-gini, nggak ada itu aturannya. Soalnya di alam sendiri tidak mencontohkan tentang itu. Tapi kita kan punya rasa ya. Oh, ini ciri khas pohon besar. Oh, pohon ini isek enom. Makanya di sini saya menyarankan kalau di sini komunitas ini mencari bahannya dengan cara mendongkel, usahakan cari dongkelan yang standar aja. Kalau nggak standar kan bisa kita program, kita tinggal dulu. Nah, ini contoh-contoh yang mau kita bikin, misalnya yang ada kayak gini ya. Minimal gini. Aturan pohon itu harus ada dasar ini kaki. Ini namanya konteks pohon besar ya. Ini nggak harus kakinya harus 7, harus 8, harus 9 ya. Minimal mencukupi dasar aja kanan sama kiri. Kalau dia sudah memenuhi standar pohon, ngapain kita cari yang banyak? Justru kalau banyak tidak memenuhi estetika alam, anggap aja kita malah bicara, pohon ini kok akarnya muter, itu kan malah aneh gitu. Mendingan 2 kalau memang dia bisa mewakili pohon besar, kenapa tidak itu? Jadi saya nggak menyarankan kaki harus muter, enggak. Adanya bahan itu gimana? Kita tujuannya mengeksekusi gimana ini terkesan besar dengan konsep yang benar. Makanya dari tadi saya terangkan, ambillah dongkel yang standar pohon. Jangan asal-asalan ambil. Contoh kayak ini. Ini kalau kita program, banyak ini yang harus kita bersihkan, yang mungkin nggak guna. Contoh ini. Ini kan sudah cukup, ini cukup. Ini kan ada nilai lempang ya. Kalau ini tampilan kan nggak enak kesan. Ini ambil aja potong. Yang objek awal itu pemilihan bahan dari awal itu. Kalau kita sudah dapat bahan yang standar, kita tinggal meneruskan. Nah, meneruskan kalau yang ada barang ini barang formal ya. Kita tinggal meneruskan logika formal itu ya apa sih? Formal itu barang tegak. Keadaan dia subur. Pasti kanan kiri semuanya ada hidup cabang. Di alam bebas. Alamnya dia lebih terbuka gitu. Support-supportnya tumbuh. Dalam kita menyampaikan ini untuk ditampilkan, untuk dilihat orang, untuk kita konteskan. Jadi kita itu harus pakai edukasi ini pakeme pohon natural itu gimana? Itu harus kita pelajari. Jadi pakem yang pohon tumbuh di alamnya itu seperti apa? Nah, juri itu berdasarkan itu juga. Oleh penilaian itu kan berdasarkan image alam yang ada. Gak eneng terus ini berhubung sampai ki koncoku tak jurin tak kayak nilai 10 misalnya itu gak ada. Ya terusan. Makanya kan di sini ada keselarasan alam, keseimbangan. Kenapa sih dalam bonsai itu ada kematangan, ada gerak dasar itu kenapa? Makanya pemilihan bahan sampai nanti penggarapan itu harus menurut alam. Jadi jangan sampai ini terjadi. Gunanya di sini belajar bersama ini kan bahas mana yang kurang, mana yang tidak paham. Dan banyak macam-macam karakter itu perlu kita bahas. Misal kayak bentuk ini ya, bentuk ini sudah bagus. Cuman ini ada sinyalemen gerak sing kurang pas kalau saya dengan bentuk ini. Ini gaya formal ya. Ini alangkah baiknya dengan kondisi ini terlalu tegak. Ini kurang selaras, kurang datar. Makanya ini perlu kita reposisi. Saya dapat bahan misalnya kayak gini ya. Ini alangkah baiknya gerak ini kan gini. Ini gerak dasar. Nah, kita kalau nggak bisa menentukan ini, jangan harap kita meneruskan ke atasnya bagus. Konsepnya awal ini. Makanya awal ini harus ketemu dulu.
konsep gerak dasar. Sebelum gerak dasar ini ketemu, nonsen buat ini bagus. Jadi konsep awal penataan gaya kita untuk cari posisi yang pas itu sangat penting ternyata. Dasar pemikiran awal kita start untuk bikin bonsai itu ini, gerak dasar awal. Walaupun ini nggak ada, kita hanya dapat ini aja. Coba seandainya ini tadi kayak gini, ini juga bagus kan ya? Ya. Tapi lebih bagus secara logika karena ini penopangnya lebih besar. Kan gini misalnya. Karena ini barangku, ya aku seneng ini mas, aku seneng ini, yuk gak apa-apa sampai. Tapi jangan harap sampai untuk barang api. Nanti tujuan akhir. Karena diawali dengan sikap awal, konsep yang benar dulu. Jangan asal-asalan. Nah di sini misalnya dari teman-teman ini, kalau mungkin punya barang baru, nggak ngerti konsepnya, kita bareng-bareng membantu di sini. Tujuannya kelompok ini di sini pembelajaran. Mau bikinnya barangnya dengan gaya ini terserah. Kita sesuaikan nanti banyak. Nah ini teman-teman, ini dari posisi awalnya seperti ini. Nah seperti awalnya ini barang ini tegak ya. Nah ini menurut Mas Samin ini ya sudah bagus ini. Sudah bagus, tapi kita cari alternatif. Kita cari yang lebih bagus. Bagus karena konsepnya logika alam. Ya. Dengan gerak yang lebih dinamis. Dengan dari patokan kaki, gerak, cabang, kita tentukan akhirnya pohon ini jadi miring. Ya, gaya miring ini. Nah ini akan direnovasi sama Mas Samin ini. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, kami persilahkan untuk subscribe dan jangan lupa menekan loncengnya agar teman-teman nanti mendapat notifikasi dari video-video saya berikutnya. Ayo monggo teman-teman, ini jadi teman-teman itu datang jauh-jauh itu jangan sampai sia-sia. Harus mana yang unek-uneknya yang perlu diketahui itu yang mana harus ditanyakan. Nggak apa-apa, ini memang untuk belajar bersama ya. Jadi nggak sasungkan ya, monggo. Ayo, semakin banyak pertanyaan bagus. Ya ini senior kita juga ini Bapak Urip Widodo ini pernah sekolah juri juga ini Bapak ini. Ini ya. Ini kan kalau menurut saya apa? Kalau besar ya over ya. Ini nanti dipotong jadikan Nah, dua ini gini. Makanya kita reposisi akar itu ya juga dibutuhkan. Karena ini kebesaran. Ini. Nah. Dia kan posisinya kan gini ya. Ya ini. Kan ini agak menyudut ke depan ya. Nanti karena ini jenis Vegus, jadi nanti ini ada program akar. Nanti ini kita ambil, kita potong. Tapi tunggukan ini kita butuh pembesaran, butuh makan, kita biarkan dulu. Setelah ini berimbang, ini nanti kita potong. Istilah kita program akar. Jadi dibagi lagi akar itu lagi biar lebih nyengkram gitu loh. Terus kesannya nggak terlalu besar. Ini nanti dipecah dipotong gini. Ya, dipotong V gini. Ini yang ini disobek lah istilahnya, disobek dibagi dua atau dibagi tiga bisa. Supaya nggak terlihat over. Kan harusnya yang over yang ini kan. Minta kan gitu. Nah, ya. Kenapa harus yang over ini? Coba Mas Amin, kenapa harus over ini? Ini karena penopang, ibarat karena ini posisi miring ya. Dia pohon, katakanlah ini pohon besar ya. Kalau di dalam alam kan ini termasuk pohon besar. Logikanya kalau miring, penopangnya dia mesti lebih besar. Iya, soalnya dia ini sumber makanannya kalau dia sini subur pasti lebih besar ini soalnya. Lebih besar. Lebih besar itu nanti. Makanya yang kita program nanti yang ini. Tapi ini estafet ya, jangan kita potong dulu. Karena ini kita butuh untuk pembesaran. Kita potongnya nanti bertahap. Tapi kan dasar kita kan sudah tahu persoalannya. Mana yang perlu kita program, mana yang perlu kita besarkan. Soalnya ini tujuannya juga urusannya botani ini dengan juga yang atas. Kalau kita potong, dia akan lambat. Jadi menurut Mas Samin, ini nanti program akar ini harus dibarengi dengan program atas juga, jadi agar nantinya itu bonsai antara cabang atas, jadi jadinya bonsai akan nanti bisa bareng sama
akar jadi juga. Intinya gitu. endingnya itu kita berharap ini profesional dari bawah sampai gerak dasar sampai pencabangan. Dan untuk pohon formal, Ya. kan saya punya pohon itu kakinya di sini semua ini, Ya. di sini kalau nggak ada kaki itu bisa Selagi disebut bisa formal. diprogram, Jenisnya apa? jenisnya apa? slow, jenis Lo itu bisa diprogram. Kita sayat, Ya. kita cangkok ulang. Atau enggak Kita tempel cangkok. susu. Atau tempel Untuk juga akar. bisa. Tempel susu bisa ya. Sampean cari pohon kecil, jadi dilukai, dilubangi, dikuai, terus ditempel di tali atau dipaku juga bisa. Itu untuk menambah nanti kaki. Kalau nanti sudah kakinya sudah nyambung nempel, tempelannya kita potong. Intinya kita kan kalau lihat dari data sini, rujukan awal kan gerak dasar ini yang kita pakai. Nah, Kalau ini ini sudah kebentuk, kita tinggal menyelaskan kanopi-kanopi yang ada. Berarti nggak perlu yang ini di enggak. Nggak Ini perlu, kan nggak ini perlu, kan harus untuk mahkota di tengah Mas ya. Tadi pertanyaannya, ini nanti kan butuh besar, ini panjang ini nanti. Itu nanti kan gini. Jadi ini panjang. Jadi ini bukan di sini aja, nanti ini panjang lebih ke sini. Nah, ini Ada mahkota di bentangannya. sini. Ini lebih panjang nanti. Nah, yang sampean maksud ini kok terlalu dekat gitu ya. Terlalu Ini belakang. nanti ya nggak apa-apa. Ini nanti Nggak soal itu. ya tadi sudah saya jelaskan nanti Nggak soal itu belakang. setelah dipotong cabang-cabang baru itu nanti bisa dibuat ngisi ke depan. Mas Amin, itu yang ke atas paling atas sendiri ini itu calon mahkota atau memang nanti dipotong? Ini sementara kan ini belum berimbang. Kita bisa besarkan sambil nunggu titik-titik cabang yang mana nanti kita butuhkan. Kita kan ini belum tahu. Belum tahu masalah gini. Titik tumbuh itu nanti kan bisa aja dari sini tumbuh. Kita kan butuh dalam bonsai kan ada kanopi ya. Kita membutuhkan tarikan kanopi. Karena ini kan posisinya dia belum berimbang, makanya kita menunggu dulu. Soalnya atas itu biasanya kalau Vegos itu dia penggarapannya tertinggal. Yang kita utamakan yang bawah-bawah dulu ini. Jadi urutan nih gini. Yang paling atas nanti terakhir. Dan lebih mudah soalnya Mas makan. Amin, seumpama ini kita harapkan kita cari titik tumbuh di sini nggak ada, solusinya gimana Mas? Solusinya gini, sebenarnya ini sudah imbang ya. Mm-mm. Otomatis kalau kita potong yang sesuai kita harapkan, Ya. otomatis dia tumbuh. Ya, seandainya tidak ada titik tumbuh untuk yang kita pakai. Alternatif, kalau seandainya bahan ini nggak ada tumbuh misalnya, kita bisa merubah konsep mahkota itu dengan barang yang ada. Misalnya ini kan samping, kita rubah. Misalnya ini kita angkat, ini kita naikkan pola lagi. Atau ditempel susu Atau ditempel bisa Mas? bisa. Oh Kalau ya, jenisnya berarti ini ya, itu bisa. kalau kita mencari titik tumbuh di sini, seandainya nanti sudah imbang belum ada, kita bisa dengan cara teknik tempel susu ya. Tapi kalau jenis banggang gini kemungkinan kecil nggak tumbuh. Ya. Dia lebih mudah tumbuh. Ya. Memang belajar gini ini harus sabar. Kendalanya dolanan gini rata-rata biasanya nggak sabar. Tapi pengen hasil maksimal. Yang ngimpi saja kamu.